Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi dan selamat datang dalam acara seremonial merger Bank Perekonomian Rakyat Modern Express. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Berikutnya kita akan berpindah ke sambutan yang pertama oleh Direktur Utama PT BPR Modern Express kepada Bapak Freddy Wunas. Dengan hormat disilakan. Yang terhormat Bapak Darwisman, Kepala Regional 6 OJK, Sulawesi, Maluku dan Papua. Bapak Roni Nasar, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Maluku. Yang kami hormati Bapak Ravindra Adiansyah, Kepala Perwakilan BI Provinsi Maluku. Tentunya saya sangat hormati Bapak Teddy Alamsyah, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia Perwarindo. Yang kami banggakan dan cintai Bapak Bob Sugiarto selaku Chairman dan Founder Holding Company PT Multimodern, yang mana beliau berkesempatan hanya ikut melalui streaming. Bapak Sony Wablau selaku Founder dan juga sebagai Komut PT Modern Multiarta, pemegang saham pengendali dari Bank BPR Modern Express. Bapak Robinson Sanjaya yang juga adalah founder dan juga sebagai komisaris PT Modern Multiarta yang berkesempatan mengikuti acara ini secara streaming. Ibu Sylvia Sugiarto, komisaris PT Modern Multiarta yang ikut juga secara streaming karena beliau masih di Jakarta. Tentunya yang sangat saya cintai, Ibu Lika Sofiar, Dirut dari PT MMA. Bapak Ibu Dewan Komisaris dan Direksi Bank BPR Modern Express beserta seluruh jajaran manajemen yang saya cintai dan saya banggakan. Juga tidak ketinggalan yang kami hormati Bapak Ibu pejabat dari tim niaga, dari Bank Sentral Asia, dari Maybank, dari SMF yang jauh-jauh datang dari Jakarta, turut ikut serta di dalam acara syukuran ini. Dan rekan-rekan pimpinan perbankan yang ada di Kota Ambon.
Tentunya tidak ketinggalan saya nyapa juga Bapak Ibu nasabah penabung, deposan, debitur yang sangat kami banggakan. Serta Bapak Ibu tamu undangan yang saya hormati dan telah memberikan penghargaan yang tinggi yang saya tidak dapat sebutkan satu persatu yang telah berkenan hadir secara langsung dan atau yang melalui streaming dalam acara syukuran merger dari Bank BPR Modern Express. Perkenalkanlah saya awali sambutan saya ini dengan sebuah pantun dan mungkin para tamu undangan bisa memberikan tanggapan dengan kata cakap. Boleh? Okey. Setali 3 uang. Ikan kerapu masak asam manis. Sekali cicip dan makan papeda, katong pasti balik ke Ambon Malaysia. Mungkin ini kejutan untuk Pak Sony dan Ibu Lika, tidak pernah dengar saya pantun. Pantun singkat ini sebenarnya mencerminkan diri saya. Saya, Freddy Wunas, adalah wajah baru di BPR Modern Express. Tapi sebenarnya saya adalah stok lama, kerana pernah bertugas di Kota Ambon Malaysia di tahun 1991 sampai 1992, yang dahulu masih namanya Bank Internasional Indonesia. Jadi tadi ada saya ketemu Bapak Bula yang sempat saya nyapa, tapi beliau sudah lupa kerana 30 tahun yang lalu. Dan berapa nasabah yang saya masih lihat mukanya. Pertama-tama, perkenankanlah saya untuk memanjatkan puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang selalu membimbing, melindungi dan memberikan kurnia yang berlimpah sehingga akhirnya pada tanggal 28 April 2023 yang lalu atas restu dari Otoritas Jasa Kewangan dan telah mendapatkan keputusan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, tentunya serta dengan semboyan semangat persatuan, 10 Bank BPR Grup PT Modern Multi Arta telah melaksanakan penggabungan badan hukum atau kita kenal dengan merger dengan Bank BPR Modern Express yang saya banggakan sebagai Bank BPR penerima penggabungan. Penggabungan atau merger ini sepertinya menjawab visi dan pandangan Bapak Sony sebagai founder dan juga sebagai pemegang saham pengendali dari BPR kita. Bila Bapak Ibu bisa perhatikan, nama-nama Bank BPR Group PT Modern Multi Arta selain BPR Modern Express, Bank BPR Irian Sentosa, Bank BPR Palu Lokadana Utama yang telah eksis lebih dari 20 sampai 30 tahun lalu. Bapak Sony selaku founder dan PSP Bank BPR Modern Express dengan instingnya yang tajam, pengalaman usaha yang luas dan dengan pandangan serta visi yang jauh ke depan telah memulai langkah dengan penggantian nama-nama Bank BPR dengan mempertegas identitas dan nama perusahaan dengan menambah kata Modern Express untuk setiap entitas BPR yang dimilikinya. Jadi seperti kita tahu ada BPR Modern Express Jawa Tengah, ada BPR Modern Express Maluku Utara, ada BPR Modern Express Papua Barat, ada BPR Modern Express NTT, kemudian ada BPR Modern Express Sulawesi Selatan, BPR Modern Express Sultra dan BPR Modern Express Sulut yang terakhir dibuka di November 2021. Penggunaan atau penambahan nama depan Modern Express adalah untuk lebih memperjelas keberadaan kepemilikan saham perusahaan sebagai pemegang saham pengendali oleh grup PT MMA. Dan alasan penggunaan nama depan perusahaan dengan kata Modern Express adalah sebagai kebanggaan dan penghargaan terhadap Bank BPR Modern Express yang merupakan cikal bakal awal berdirinya bisnis unit kewangan yang bergerak di bidang perbankan di bawah holding company PT Multi Modern. Dan dengan penamaan Bank BPR yang telah seragam menggunakan nama dengan Bank BPR Modern Express dengan ditunjang oleh budaya perusahaan yang sama dan menyatu serta telah satu visi dan misi yang sama, harapan untuk menjadikan satu BPR dengan pemilikan pemegang saham pengendali oleh PT MMA
telah terwujud dengan penggabungan badan hukum atau merger yang telah berhasil dijalankan dengan baik, dengan lancar, dengan nama satu korporasi iaitu Bank BPR Modern Express yang saat ini kita rayakan syukuran mergernya. Sebelum saya mengakhiri kata sambutan ini, saya teringat dengan slogan dan arahan dari founder kami, Bapak Sony Waplau, yang saya banggakan. Pada saat beliau memberikan pengarahan saat penggabungan badan hukum atau merger, beliau berpesan bahawa dengan telah merger, maka Bank BPR Modern Express adalah sebuah BPR, namun jasa dan produk serta operasional dan pengelolaannya harus seperti bank umum, atau singkatnya BPR rasa bank umum. Boleh kita beri tepuk tangan untuk Bapak founder kita ya, Bapak Sony Waplau. Terima kasih, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Demikian sambutan pertama kita oleh Direktur Utama PT BPR Modern Express Bapak Freddy Jawunas. Terima kasih. Berikutnya kita juga akan mendengarkan sambutan PSP BPR Modern Express dan juga Komisaris Utama PT Modern Multi Arta kepada Bapak Sony Waplau. Disilahkan. Boleh kita berikan tepuk tangan sebelumnya Bapak Ibu? Yang saya hormati Bapak Darwisman, Kepala OJK Regional 6 yang membawahi wilayah Sulampua. Sulampua, siapa tahu singkatan Sulampua? Sulawesi, Maluku, Papua. Kita menyambut Pak Darwisman. Selamat datang di Kota Ambon. Yang saya hormati Bapak Roni Nasar, Kepala OJK Provinsi Maluku. Nanti beta cerita untuk punya jasa besar untuk merger ini. Kita tepuk tangan juga untuk Pak Roni, Bapak Kepala Perwakilan Bank Indonesia Ambon, yang baru 4 bulan Pak ya? 4 bulan. Makan papeda supaya malakat Pak. Bapak Ketua Umum Perbarindo, ini juga baru pertama kali injak Ambon. Tapi beta tadi dapat bisi-bisi dari Untua untuk bilang untuk punya maitua orang Ambon. Bapaknya pejabat dulu di Ambon, jadi pernah di Ambon. Jadi saya bilang kenapa tidak bawa? Harusnya dibawa, lain kali balik Pak, dibawa ya. Oke, secara khusus juga saya mau menyampaikan yang terhormat beta pun teman Bapak Eti Sahuburua. Ini Bapak Wakil Gubernur periode yang lalu 2014-2019. Beliau ini saya punya mentor karena dari dulu waktu saya mulai usaha di sini Pak Itua sudah ajar-ajar beta. Terus yang terhormat Bapak Kepala Cabang Taspen Ambon yang berkenan hadir hari ini, ada datang? Oh, ada ya. Bapak Kepala Kantor Pos Ambon juga yang saya hormati. Yang saya hormati dari BPD Maluku, tidak tahu Pak Dirut, oh ada yang wakili. Lalu pimpinan-pimpinan bank atau sebelum itu Bapak dari perwakilan SMF, Sarana Multi Finance, yang saya hormati, lalu Bapak Ibu mitra daripada Bank Modern Express, bank-bank umum, baik dari kantor pusat maupun cabang, regional ataupun kanwil yang berkenan hadir pada siang hari ini.
lalu bapak-bapak, para deposan dan pengusaha-pengusaha yang sengaja saya undang yang mungkin menjadi calon nasabah debitur di BPR Modern Express. Kita sambut bapak-bapak pengusaha yang hadir di sini. Lalu juga kepada yang tidak hadir tapi melalui online, Pak Bob Sugiarto dan Pak Robinson Sanjaya, kakak saya dan adik saya yang juga adalah pemegang saham PSP dari Modern Multi Arta yang merupakan PSP dari seluruh BPR kami. Lalu kepada juga Bapak Komisaris dan Direksi dari PT MMA. MMA itu Modern Multi Arta yang merupakan pemegang saham pengendali dari BPR Modern Express. Kepada yang terhormat juga kepada Komisaris dan Direksi BPR Modern Express hasil merger dan pimpinan cabang dan staf dan seluruh karyawan yang berada di 15 provinsi di Indonesia yang mungkin tidak sempat hadir di sini tapi melalui daring atau melalui online mereka ikuti acara ini. Yang saya banggakan karena mereka yang membuat BPR menjadi seperti sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tabea. Mungkin pada Wisman belum tahu, tabea ini adalah salam orang Ambon. Senang bisa baku dapa. Pertama-tama saya mengajak kita untuk menaikkan atau memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Allah yang menciptakan langit bumi ini sehingga pada siang hari ini katong bisa berkumpul bersama-sama untuk bisa merayakan acara yang punya bersejarah bagi BPR kita, yaitu kita mengadakan acara seremonial merger atau penggabungan Bank BPR Modern Express dengan 9 BPR lain yang bergabung di dalam pemegang saham dari MMA. Ini adalah sesuatu yang bersejarah bagi BPR Modern Express. Mungkin saya waktu peresmian gedung ini saya sudah pernah singgung kenapa dari grup perusahaan kita bikin bank. Saya akan singgung sedikit mungkin bagi yang belum hadir waktu itu, bahwa kita sendiri atau saya sebagai pencetus usaha ini di Kota Ambon, itu tidak pernah berpikir untuk membangun atau mendirikan bank. Saya adalah pedagang kelontongan, pedagang pakaian-pakaian, pedagang elektronik. Jadi tidak ada terpikir sama sekali membuka bank. Nah, saya mulai dari seperti makelar jual-jual barang dulu dari Jakarta, saya jual di pasar gotong royong. Lama-lama saya buka toko pakaian, saya buka toko elektronik. Dan dalam penjualan itu saya kasih kredit dengan cicil 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada TV, ada tape recorder dan lain-lain. Di situ ada orang yang menanyakan, bisa nggak kita kredit uang? Lalu disitulah timbul inspirasi. Wow, ada banyak orang yang membutuhkan uang, kredit uang. Lalu saya mulai inisiatif untuk coba membeli bank. Dulu bank pasar. Sebelum Bank Perkreditan Rakyat itu namanya bank pasar. Izinnya sudah tutup, tidak ada izin lagi. Lalu kita mencoba untuk negosiasi membeli bank pasar yang ada di Jawa. Dalam proses negosiasi itu tiba-tiba keluar Pakto 88, paket Oktober 88 yang mengizinkan untuk membuka lagi kredit izin seperti bank pasar tapi namanya Bank Perkreditan Rakyat. Dari situlah lahir Bank Perkreditan Rakyat yang pertama bukan di Kota Ambon, di Tulehu, karena tidak bisa izin di ibu kota provinsi.
lalu kita buka di ibu kota kecamatan, di Tulehu, ya ada salah satu kecamatan di Pulau Ambon, yang kita namakan modern karena grup kita adalah grup modern. Ekspres artinya pelayanan yang lebih cepat daripada yang lain, maka lahirlah Modern Express 35 tahun yang lalu. Dan berdasarkan mulai dari Modern Express itu, kita mulai melahirkan di provinsi-provinsi lain. Saya ke Papua, saya bekerja atau saya punya bidang usaha di kontraktor developer. Saya lihat ada peluang di Papua, saya buka di sana BPR Irian Sentosa. Waktu itu masih Irian. Terus di Palu kita take over dari BPR yang lain. Akhirnya seluruhnya ada 10 BPR di 10 provinsi. Jadi sekilas sejarah daripada BPR ini, dan saat ini BPR kita sudah bukan ada di 10 provinsi tapi ada di 15 provinsi karena adanya pemekaran di Papua dan ada salah satu yang ada di Gorontalo. Mungkin saya bisa tolong, oke, multimedia. Di sini ya dalam itu tadi sudah dijelaskan, tolong dijelaskan editor. Ya, aksi koperasi 2021. Jadi kita mulai ngatur merger ini itu mulai dari Desember 2021 itu mulai ada arahan. Ini saya mau ceritakan sedikit sejarahnya. Saya mau terima kasih khusus kepada Pak Roni. Ini beliau yang pencetus ide merger kepada kita, lalu didukung oleh Pak Darwisman dari Regional 6 dan didukung juga oleh Pak Sotar di Jakarta dan komisioner OJK pada waktu itu periode yang lalu, pertengahan tahun lalu ada terjadi perubahan komisioner sampai dengan periode yang sekarang. Semua mendapat dukungan sehingga alhamdulillah puji Tuhan tanggal 18 April 23 mendapat restu dari OJK. Kita beri tepuk tangan kepada OJK. Dan 28 April juga mendapatkan keputusan merger dari Menhumkam Republik Indonesia. Jadi saya mau ceritakan sedikit perbedaan antara BPR yang berdiri sendiri-sendiri dengan BPR yang menjadi BPR yang sudah merger. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa sesuai dengan izin OJK, BPR wilayah kerjanya itu tidak boleh lintas provinsi. Jadi kalau ada izin di Ambon untuk Provinsi Maluku, wilayah kerjanya hanya di Provinsi Maluku. Tidak boleh lintas provinsi keluar ke Papua, keluar ke Sulawesi, itu tidak boleh. Aturan OJK, POJK itu menyatakan begitu. Nah sekarang apa perbedaan antara BPR yang sudah merger dan yang tidak? Kalau yang tadi itu tidak boleh lintas provinsi. Nah, oleh kebijakan OJK dengan POJK ada pasal-pasal yang memungkinkan, maka dibuat atau diberi izin merger di mana kita punya 10 BPR yang tersebar di 15 provinsi, sekarang sudah menjadi 15 karena ada pemekaran Papua, itu diizinkan untuk bergabung menjadi satu di bawah naungan Modern Express yang kantor pusatnya di Ambon di kantor ini, dan yang lainnya tadinya statusnya sebagai PT masing-masing berubah menjadi cabang daripada Modern Express, cabang yang ada di ibu kota provinsi dan juga yang cabang yang ada di ibu kota kabupaten, semuanya menjadi cabang. Nah, data yang ada coba tolong ditampilkan berikutnya, atau sebelum saya tampilkan ini saya mau menunjukkan 15 provinsi itu di mana saja. Oke, coba mundur, ya, mundur. Iya, mulai dari Maluku Utara, 1, kantor pusat di Kota Ambon, 2, Provinsi Maluku,
Provinsi NTT ketiga, Provinsi Jateng Semarang 4, maju. Ya, Provinsi Papua Barat Daya di Sorong 5, Provinsi Papua Barat di Manokwari 6, Provinsi Papua di Jayapura 7, Provinsi Papua Tengah di Nabire 8, Provinsi Pegunungan di Wamena, ini ada salah tulis, Wamena 9, Provinsi Papua Selatan Merauke, sudah berapa tadi? Pokoknya ada 15, terus lanjut. Sulawesi Utara, Manado, Gorontalo itu di Kabupaten Pohuwatu, Sulawesi Tengah di Palu, Sulawesi Tenggara di Kendari, dan Sulawesi Selatan di Makassar. Total provinsi ada 15 provinsi. Tadinya ada 10 tapi menjadi 15 karena ada pemekaran provinsi. Jadi dengan kata lain, Modern Express sekarang kalau ditotal dengan cabang-cabang yang ada di kabupaten, itu jumlah cabang dan kantor kas, tolong ditampilkan, ada 70 kantor, yaitu 1 kantor pusat di Ambon, 44 kantor cabang, kebanyakan di kabupaten kota, ada 20 kantor kas, juga kebanyakan di kecamatan, dan 5 kantor cabang dalam proses yang sudah ada izin, tinggal kita lengkapi FS-nya untuk dapat izin dari OJK. Dan mungkin di dalam hati saya kita belum berhenti sampai di sini. Kalau diizinkan oleh OJK, kita lihat peluang-peluang lain lagi. Mungkin ada peluang yang ya mungkin kita bisa lihat di Kalimantan, di mana yang masih bisa kita masuk, kita akan menerobos ke situ. Tepuk tangan. Mudah-mudahan dapat izin dari Pak Darwisman. Saya mau beritahu dulu. Tadi ada yang tanya, kok banyakan di Indonesia Timur ya? Saya bilang iya. Soalnya di Indonesia Barat saingannya berat. Saya punya salah satunya di Semarang. Itu asetnya bergeraknya lamban sekali, lebih kecil daripada salah satu aset yang ada di kabupaten di Maluku. Jadi saya memang asal dari Indonesia Timur, jadi saya rasanya main di bagian timur aja. Barat kasih orang lain gitu. Ya. Jadi kalau dilihat dari data ini semuanya di Indonesia Timur, mulai dari Sulawesi, Maluku, Papua, kecuali hanya satu di Semarang. Ya, jadi kita pemain timur aja Pak. Jadi untung ada Pak Darwisman yang mendukung kita di Sulampua. Oke, jadi sekedar penjelasan mengenai merger dan tidak merger. Yang berikut. Dengan adanya merger ini, saya mau informasikan bahwa portofolio kredit kita itu mungkin akan kita geser. Atau jadi selama ini BPR lebih banyak memberikan kredit kepada sektor konsumsi. Kasih kredit kepada pegawai-pegawai, kepada pensiun yang mereka pakai untuk kebutuhan pribadi atau kebutuhan ini, tapi juga ada yang dipakai untuk usaha-usaha, buka warung dan sebagainya. Nah, setelah merger dengan adanya modal yang kuat, atau saya mau tampilkan dulu ini. Nah, setelah merger data perusahaan kita, asetnya Desember 2022 6,7 T, sedangkan April 2023 6,9 T. Kredit yang diberikan 5,9 T pada Desember 2022, April 2023 adalah 6 triliun. Tabungan 430 M pada Desember 2022,
pada April 2023 432, naiknya sedikit. Deposito dari 2,6 menjadi 2,9 T, dan laba sebelum pajak akhir tahun 2022 383,8 M, dan periode kuartal pertama April 2023 113 M. Itu kondisi perusahaan kita BPR Modern Express setelah merger. Nah, saya lanjutkan mengenai portofolio kredit. Selama ini kita main di bidang konsumsi, tapi dengan adanya merger, kita lihat di sini modalnya itu di sini tidak ditampilkan, akan bertambah nanti setelah laba ditahan kita alihkan ke modal, itu akan menjadi sekitar 600 miliar, di mana BMPK itu batas minimum pemberian kredit bertambah 20% dari 600 miliar, berarti bisa satu nasabah sekitar 120 miliar. Nah, saya mau sengaja, ada banyak pengusaha yang sengaja saya undang bahwa di BPR juga bisa memberikan kredit produktif atau kredit usaha di berbagai bidang usaha. Mulai dari restoran, mulai dari toko, hotel, atau juga bisa juga di dalam pembangunan perumahan sebagai developer atau kredit KPR yang kita dibantu oleh SMF, Sarana Multi Finance. Mungkin ada Bapak dari SMF? Oh, Ibu yang berkenan hadir, karena ini adalah lembaga dari di bawah Menteri Keuangan yang juga telah bekerja sama dengan kami dengan bunga yang bersaing. Jadi bidang-bidang usaha itu kita sudah mulai mengembangkan bidang usaha tersebut, dan ya. Penjelasan yang selanjutnya, dari mana BPR Modern Express dapat keping? Sumber dananya dari mana? Nah, saya akan jelaskan bahwa bank itu adalah dagang uang. Dagang uang artinya kita dapat dan kita jual lagi. Kita dapat dan kita jual. Nah, BPR Modern Express selama ini sumber dananya dari beberapa sumber. Yang pertama adalah DPK, dana pihak ketiga, yang kita dipercayakan oleh nasabah-nasabah deposan yang menabung di Ambon, di seluruh cabang yang ada. Itu nilainya tadi ada di sini ya? Ada ya? Atau tidak ada tadi? Tolong mundur. Nilainya kurang lebih ada 2,9 T. Nah, kelebihan daripada BPR depositonya, bunga depositonya itu lebih tinggi dari bank umum. Minta maaf bank umum yang hadir di sini. Minta maaf jangan marah beta ya. Tapi ini peraturan dari Bank Indonesia memberikan privilege kepada Bank BPR lebih tinggi. Karena apa? Karena BPR memang tingkat kepercayaannya di bawah Bank Umum. Bank Umum orang sudah tahu. Oh, tapi BPR untuk itu dari pemerintah dikasih dispensasi lebih tinggi 2,5% dari Bank Umum, dari LPS yang ditentukan dari lembaga penjaminan. Jadi terima kasih banyak kepada para deposan yang sutaru keping di Modern Express, dan juga deposan di provinsi-provinsi lain yang taruh keping di Modern Express. Nah, mereka tanya, amankah? Beta bilang aman, dijamin oleh LPS, dan yang kedua dijamin oleh LSW, Lembaga Soni Waplau. Oke, sumber dana yang kedua itu kita juga dapat kerjasama dengan SMF, Sarana Multi Finance, untuk developer, untuk kredit-kredit perumahan dan sebagainya. Bunganya bersaing. Sumber dana yang berikutnya, bapak-bapak bank umum yang banyak hadir hari ini, itu yang bermitra dengan kita. Kita bermitra dalam bentuk kredit executing, bisa bermitra dalam bentuk sindikasi, bisa bermitra dalam bentuk channeling yang
Ya, kita dipercayakan oleh beberapa bank umum yang besar-besar, ada CIMB, BJB, lalu juga BCA, Maybank, bank-bank umum yang selama ini kerja. Kalau kita kurang kepeng, tinggal ketong cuma korek-korek telinga sedikit dong kasih keluar kepeng. Keluarnya bukan sedikit-sedikit loh, ratusan miliar bisa dipercayakan. Kita tepuk tangan untuk bank umum yang hadir. Jadi kita ya puji Tuhan selama ini dipercaya untuk menjadi saluran kepada nasabah-nasabah yang membutuhkan kredit. Seperti saya jelaskan tadi bahwa BMPK kita dengan merger itu kita punya plafon untuk satu nasabah bisa di atas 100 miliar, 120. Bidang-bidang usaha itu pedagang, toko, kontraktor, developer, semuanya kita bisa membiayai. Juga saya mau informasikan bahwa BPR Group kita juga mendapatkan kepercayaan sebagai mitra Taspen untuk membayar pensiunan yang alhamdulillah nanti di seluruh cabang bisa dipercayakan, dan juga mendapatkan, tolong kalau bisa tampilkan, punya fasilitas ATM, jaringan ATM, nanti antar bank juga bisa transfer antar bank, pengembangan mobil banking, pemasaran kredit produktif. Itu adalah kelebihan-kelebihan setelah kita merger. Lalu ada hal yang sedikit membanggakan, sedikit bikin beta makan puji. Ini saya lapor kepada Pak Darwisman juga, OJK Regional 3 di Semarang. Begitu dengar katong izin keluar, dorang undang beta. Undang beta dengan kumpul ada 300 pemegang saham pengendali BPR di Semarang di ruangan yang cukup besar di satu hotel. Lalu dong undang beta jadi bintang film di situ untuk menjelaskan tentang merger ini, bagaimana urus mergernya. Yang kedua, dampak apa setelah merger. Tolong lihat fotonya. Ini, di sini lihat. Itu ada bintang film yang baju biru itu. Itu di samping itu OJK Pusat, sama dari Regional 6. Itu di situ mereka kumpulkan di situ semua pemegang saham pengendali yang mempunyai, ada kurang lebih ada 300 BPR yang ada di Jawa Tengah dan di Jogja. Mereka ingin tahu bagaimana itu urusan merger. Tolong tampil gambar berikut lagi. Ini itu kurang lebih ada sekian itu, kita berdiri di situ, kita foto. Lalu saya jelaskan bahwa memang merger yang terjadi ini ada jasa dari seseorang yang ada di Maluku, saya bilang. Pak Roni Nasar yang memberikan ide-ide. Pak Soni coba bikin begini, BPR-nya sudah banyak, gabung coba. Didukung oleh Pak Darwisman, didukung oleh teman-teman di pusat dan komisioner dari OJK periode yang lalu maupun periode yang ini, maka jadilah BPR Modern Express Major yang pertama di Indonesia. Kita tepuk tangan. Lalu saya jelaskan dampaknya seperti tadi dikatakan oleh Pak Freddy di root merger yang baru. Dia bilang bahwa izin BPR tapi rasa bank umum. Izin BPM tapi ini beda, kita hanya tidak ada clearing, tidak ada cek, buku cek. Yang lain-lain sing beda. Kira-kira begitu Pak ya? Oke. Jadi ya, susunan, jadi setelah merger, ini kita lihat bapak-bapak dan ibu-ibu yang ganteng dan cantik-cantik. Ini adalah pengurus dari BPR Modern Express setelah merger. Yang tadi Pak Freddy itu orang Bank BII dulu yang pernah bertugas di Ambon.
Jadi beta bilang tua, pernah ada di Ambon, balik pimpin BPR Modern Express lagi. Jadi Pak Tua bilang siap dan punya pengalaman jam terbang luar biasa. Lalu dibantu oleh direksi yang lain, itu Ibu Vera. Tolong berdiri dulu, Ibu Vera mana? Ini orang Tapanuli tapi sudah di Papua. Dia punya Pak Tua orang Cina Papua, tapi dia sudah lupa bahasa Batak. Ini dirut daripada Irian Sentosa dulu, sekarang direktur di merger. Lalu yang berikut itu Bapak Ali Bahajai. Tolong. Ini Bapak Ali Bahajai ini dulu di Ambon, di Modern Express Ambon. Tapi dia dipindahkan di Palu dan dia bikin Palu lebih besar dari Modern Express sedikit waktu. Tapi sekarang sudah hampir sama-sama. Jadi dia ini orang yang luar biasa, penerobos yang luar biasa. Terus saya bilang, saya ada rencana mau masuk Kalimantan. Bapak kirim beta yang urus nanti. Kita beri tepuk tangan untuk Bapak Ali. Lalu komisaris komutnya itu yang baju biru, Ibu Yeni Rustam di mana? Oh, ini juga saya waktu bergabung di grup kita ini bukan orang bank, tapi sebagai insinyur di kontraktor, di perusahaan kontraktor. Tapi dia punya pengalaman bank ada. Waktu saya kerja kontraktor di Papua, kamu punya pengalaman bank? Ketemu buka bank di sini. Lahirlah Irian Sentosa. Waktu Provinsi Papua, silakan duduk, Provinsi Irian berubah menjadi Papua. Orang Papua pernah kasih gergaji itu Irian Sentosa punya nama. Sekarang bukan Irian Sentosa lagi, Papua katanya. Beliau ini juga yang membesarkan Papua, lalu saya tarik ke pusat selama ini yang membangun 10 BPR yang berkembang sampai dengan saat ini. Lalu yang berikut, ini namanya yang saya susah bilang ini. Ius di belakang sana. Ini juga orang lama yang direktur di Palu, yang menjadi komisaris di sini, ya, dan juga punya pengalaman jam terbang yang luar biasa. Lalu yang satu lagi pemuda ganteng yang namanya Arif. Ini komisaris di Irian Sentosa. Jadi ini ahli pantun dia. Kita punya orang-orang BPR banyak yang ahli pantun, ahli apa lagi tuh? Ya? Ahli nyanyi ada ahli supaya tidak tegang pada Rusman. Oke. Jadi penampilan itu dan juga pada kesempatan yang berbahagia ini saya mau menyampaikan terima kasih banyak. Pertama-tama saya mau menyampaikan terima kasih kepada OJK, Komisioner OJK, baik periode yang lalu maupun periode yang sekarang, lalu juga Pak Direktur Perizinan OJK Bapak Risa Haryadi yang berkenan mendukung izin ini keluar, dan juga Deputi Komisaris Regional Advisor Pengawas Wilayah Timur Bapak Sotar Duga Napitupulu, dan juga Bapak Darwisman Regional 6, dan yang paling penting adalah Pak Roni yang menjadi pencetus. Kita tepuk tangan untuk OJK. Yang berikut, pada kesempatan yang berbahagia ini saya mau menyampaikan terima kasih juga kepada mitra-mitra BPR. Kita dipercayakan oleh Taspen sebagai pembayar pensiun. Pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih banyak kepada Direksi Taspen dan kepala-kepala cabang Taspen yang ada di Papua, Maluku, dan juga nantinya di seluruh provinsi yang lain. Juga kepada Direksi Pos dan cabang-cabang pos di mana cabang-cabang Modern Express berada, dan Bapak Ketua Perbarindo Bapak Freddy, jangan lupa bahwa Mai Tua datang di sini, yang telah memayungi Ketong selama ini,
lalu kepada Bapak Rawindra, Kepala Perwakilan BI yang juga telah mementor kita selama ini, dan berikutnya terima kasih juga kepada bank-bank umum yang telah menjadi mitra kita selama ini, yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, baik dari pusat yang hadir maupun dari cabang atau regional yang hadir pada siang hari ini. Karena banyak didukung dengan kredit eskuting, dan kita harapkan dengan adanya merger ini kita tingkatkan kerjasama yang lebih lagi. Juga kepada Bank Pembangunan Daerah dari Papua, Maluku, Sulteng, Sulsel, Sulut yang telah membantu kita dalam kerjasama baik dalam pemberian kredit eskuting maupun dalam pemotongan gaji-gaji ansuran. Dan yang berikut, terima kasih kami kepada para deposan dan para tabungan yang mempercayakan uangnya di BPR Modern Express dan di seluruh cabang yang ada nanti di 15 provinsi, dan juga kepada para pengusaha yang berkenan hadir pada hari ini, calon nasabah, calon debitur yang datang saja, tidak usah khawatir bahwa kita beti-beti dengan bank umum. Bank umum, kalau beta kurang kepen, beta cari bank umum. Bunga bersaing, ya. Jadi mudah-mudahan Modern Express bisa menjadi berkat untuk provinsi-provinsi di mana saja BPR Modern Express berada. Itu mungkin sekedar informasi dari beta, dan sekali lagi beta sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang berkenan hadir pada acara ini, dan acara ini adalah acara yang ya saya rasa terima kasih kita kepada Tuhan Pencipta langit dan bumi, dan juga kepada OJK dan semua instansi yang terlibat untuk terbentuknya atau jadinya merger Modern Express ini. Beta saya bisa tutup dengan pantun, beta lupa siap pantun. Jadi hanya itu yang beta bisa sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati kita semua. Luar biasa sekali sambutan sekaligus presentasi oleh PSP BPR Modern Express dan juga Komisaris Utama PT Modern Multi Arta, Bapak Sony Waplau. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Berikutnya kita akan mendengarkan sambutan oleh Kepala OJK Regional 6 Sulampua kepada Bapak Darwisman. Disilahkan. Sepertinya tadi sudah diborong nih oleh Pak Sony, oleh Pak Freddy Junas ya. Jadi saya mungkin tidak terlalu banyak lagi nih yang ingin disampaikan. Yang kami hormati dan tentunya yang kami banggakan, dan ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Sony, selaku sosok orang yang sangat berjasa terjadinya merger ini, pencetus ide dan sebagainya, dan yang sangat kuat dorongannya ya. Tentunya Kepala OJK Provinsi Maluku, Pak Roni Nazra ya. Plus dulu buat beliau ya. Kemudian juga tentunya sahabat saya ya, kalau kami OJK dan BI itu kakak beradik Pak ya. Ini kakak kami dari Bank Indonesia yaitu Pak Rawindra ya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku ya. Kebetulan kemarin sama-sama di Makassar kita ya. Makassar ya. Kemudian yang saya hormati ini juga tentunya Pak Teddy Alamsah ya,
Rupanya setelah ketemu di sini kita sama-sama ya, leluhurnya sama-sama orang dari Minang ya. Ya, Ketua DPP Perbarindo ya, yang memiliki anggota sangat banyak ya, 1.554 tadi ya. Pak Teddy yang menggantikan tentunya Pak Joko yang sangat Ketua DPP Perbarindo, yang saya pikir Pak Joko Ketua DPP Perbarindo seumur hidup ya, ternyata diganti juga ya, gantinya ya. Kemudian tentunya yang sangat saya hormati dan sangat saya banggakan Pak Sony Waplo ya, ini selaku komisaris utama dan pemegang saham pengendali dari PT Modern Multi Arta ya, tadi bersama Pak Robinson ya, keluarga, dan Pak Bob tentunya yang hadir secara virtual ya, dan Ibu Like ya, Like Sofiar ini selaku Direktur Utama PT MMA ya. Kemudian juga kami tidak dapat sebutkan satu persatu, tapi saya ingat tadi ada Wakil Gubernur Provinsi Maluku tahun 2012-2016 ya. Dan tentunya bapak-bapak, ibu-ibu ya, tokoh para pengusaha yang ada di Provinsi Maluku, para nasabah ya. Kemudian juga pimpinan dari perbankan lain ya yang hadir tadi, yang selama ini sudah mensupport dan bersinergi dengan BPR Modern Express. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sehat selalu. Tabea. Jadi baru belajar sama Pak Roni tadi, Pak. Karena Pak Dirut tadi membacakan pantun, saya juga terpaksa nyiapkan pantun, tapi ini untuk ini saja, Pak. Jadi Persib Bandung lawan Mitra Kukar, dapat piala boleh dipajang. Tolong hadirin siapkan tikar, katanya. Ini bercanda, Pak. Karena sambutan saya agak cukup panjang, jadi iya, mumpung ketemu, Pak. Kemudian ini kota Ambon indah sekali, terhampar luas pasir putihnya. Bank modern ada di sini, tentunya semakin besar kontribusinya. Pertama-tama tentunya saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur ya kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa ya. Karena atas rahmatnya, atas karunia-Nya ini luar biasa nih Pak Sony, kita baku dapa di sini ya. Silaturahmi, ketemu, mudah-mudahan pertemuan kita kali ini ya semakin membuat kita tambah sehat, panjang umur, ya, tambah rezeki gitu ya Pak Sony. Ya. Saya teringat ini Pak, Pak Sony ini teringat kemarin itu waktu merger, wawancara fit and proper testnya saya tarik ke Makassar waktu itu. Ya, saya tarik ke Makassar dan saya bagian yang mewawancarai Pak Sony, emang saya milih. Gitu. saya bagian mewawancarai Pak Sony di Makassar gitu ya. Waktu itu saya agak terlambat ya karena baru pulang dari luar kota gitu ya. Jadi saya teringat itu ketika habis selesai teman-teman itu membelikan nasi bungkus ya Pak Sony ya. Ayam goreng atau ayam apa itu ya. Saya bilang Pak Sony ini walaupun uangnya Pak Sony triliunan, kasih nasi bungkus ini enak gak, lezat gak? Oh lezat juga, rupanya sama saya juga gitu. Jadi saya terkesan beliau begitu humble-nya ya, dan tentunya berkat humble-nya itulah ya membangun bisnis dari mulai nol sampai sebesar ini. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ini selamat ya, karena dari catatan kami BPR Modern Express ini sekarang ini adalah ranking 2 nasional se-Indonesia ya. Jadi ranking pertamanya ya Pak Teddy ini adalah BPR Eka Bumi Arta ya, yang di Kota Bubi, Lampung, Provinsi Lampung ini. Daerah kelahiran saya lahir di Lampung kebetulan ya.
Aset sekarang dah 9,45 triliun. Dan ranking 2-nya, tapi ini data ini ya Pak, kemarin baru data April kalau tidak salah, ini sudah nambah lagi, sudah hampir 7 triliun. BPR Modern Express 6,92 triliun ya. Dan ranking 3-nya adalah BPR Lestari Bali ya, 6,48 triliun. Kalau melihat cerita ini dan melihat tumbuhnya berkembang terus, kok sepertinya nih Pak Teddy, saya yakin ini beberapa tahun ke depan ini jadi ranking 1 sepertinya nih BPR Modern Express nih. Ranking 1 nasional dan luar biasa, ternyata di-create dari wilayah timur Indonesia ya. Ya, yang berpusat di Kota Ambon yang sangat indah sekali. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua tentunya saya menyampaikan apresiasi yang besar ya, yang luar biasa. Jadi permohonan maaf ini Pak Sony, seyogianya nih Pak anggota Dewan Komisioner OJK, Pak Ediana Rey, ini seyogianya bisa hadir ke Ambon ya untuk menyaksikan peristiwa yang bersejarah pada hari ini ya. Namun memang saat ini sedang sibuk sekali Pak di OJK ya. Kita lagi proses transformasi, banyak hal yang dikerjakan sehingga tidak bisa hadir, sehingga meminta saya ya untuk hadir ke sini gitu ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi makna dan arti tidak hadirnya Pak Dian Ediana Rey ke Ambon ini gitu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa tadi ada 10 BPR yang bergabung dan ternyata ini 15 provinsi ya, karena ada pemekaran di wilayah Papua, dan ini akhirnya menjadi ranking 2 nasional terbesar. Dan saya tidak terbayang apabila nanti Pak Ali akan diutus lagi untuk membuka Kalimantan, membuka Kalimantan, buka kantor di IKN nanti ya. Sebelahan dengan kantor OJK, kantor BI juga membuka di IKN kalau nggak salah ya. Ini tentunya akan menjadi luar biasa yang besarnya gitu ya. Nah, saya ingin sampaikan bahwa ini saya juga apresiasi tumbuh terus, berkembang terus ini, dan tadi Pak Sony sudah menyampaikan visinya dan saya pikir ini harus ditangkap dengan baik ya, karena tadi walaupun kita BPR tapi kita seperti bank umum gitu ya. Kenapa bank umum? Karena ternyata betul ini terima kasih juga ke BI Pak Rawindra, walaupun dengan pembahasan yang panjang mulai sedikit ya, cuman memang mudah-mudahan ke depannya malah siapa tahu BPR juga bisa ikut clearing gitu ya, jadi nggak ada bedanya ya. Jadi sekarang dengan Undang-Undang P2SK yang baru ya, sekarang BPR itu betul sudah bisa melakukan layanan-layanan produk yang luas gitu ya, sangat luas, bisa sudah melakukan layanan-layanan digital ya, produk-produk digital, mobile banking ya, ATM ya, dan tentunya mumpung ini ketemu open API ya, switching juga ya, jadi luar biasa dengan adanya di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, sehingga saya juga menghimbau ini kepada para pengusaha dan para nasabah ya yang ada hadir ya, mungkin yang tidak hadir juga yang menyaksikan ini, jangan ragu-ragu ya untuk sekarang ini bertransaksi atau menjadi mitra bisnis dengan BPR, apalagi sekelas BPR Modern Express ini gitu ya, karena memang ya sudah tidak ada bedanya seperti bank umum ya. Bahkan tadi kalau suku bunganya ya sudah pasti lebih tinggi ya, karena memang tadi LPS-nya 2% di atas penjaminan dari bank umum ya. Dan yang mengembirakan tadi, jadi penjaminannya double tadi Pak, bukan hanya lembaga penjamin simpanan tapi lembaga Sony Waplo tadi. Apa? LSP tadi ya, lembaga penjaminan Sony Waplau tadi. Jadi double penjaminan. Jadi mudah-mudahan membuat ini ya, membuat semakin semangat ya. Dan saya apresiasi yang berikut ya, ingin saya sampaikan bahwa dari 6,9 triliun tadi memang masih sebagian besar transaksinya masih di
perkreditan khususnya di sektor konsumsi. Ini mudah-mudahan tadi Pak Sony sudah membuka ya. Silahkan semua sektor bisnis yang ada di Maluku ini untuk bisa bertransaksi ya Pak. Jadi perdagangan boleh, kontraktor boleh, bahkan sampai tadi BMPK-nya sampai 120 M gitu ya. Kontraktor boleh, perumahan pengembang boleh, ya pedagang boleh, hotel boleh, restoran boleh. Atau mungkin tadi saya lihat juga banyak di Maluku ini ekspor ikan, udang ya. Ekspor ikan, udang, dan banyak lagi hasil-hasil perkebunan lainnya, cengkeh dan sebagainya yang kekayaan alam yang luar biasa. Tentunya mohon ini juga dapat menjadi perhatian ya untuk teman-teman Pak Predi ya, Pak Dirut ya, untuk coba lebih berkontribusi terhadap pembangunan ya, kontribusi terhadap pembangunan ekonomi bukan hanya di Sulawesi tapi juga di 14 provinsi ya, di Sulawesi, Maluku dan Papua ini gitu ya. Ini yang pesan yang ingin saya sampaikan, sehingga di Undang-Undang P2SK yang baru saya sebutkan tadi, Undang-Undang nomor 4, itu Pak Teddy namanya bukan Bank Perkreditan Rakyat lagi sekarang. Namanya adalah Bank Pembangunan Rakyat gitu ya. Bank Perekonomian Rakyat ya. Jadi memang Bank Perekonomian Rakyat. Sehingga apa maknanya? Maknanya adalah memang BPR ini diharapkan terus dorongan dan kontribusinya ya. Karena kalau kita bicara BPR ini tidak ada habis-habisnya Pak ya. Karena kalau kita bicara BPR ini yang paling dekat dengan rakyat, paling dekat dengan masyarakat. Yang kedua, kalau kita bicara BPR ini yang paling dekat dengan UMKM. Mungkin dari mulai Pak Presiden, seluruh gubernur, kepala daerah, seluruh pemangku kepentingan selalu bicara UMKM. OJK, BI semua bicara UMKM, dan BPR adalah di garda terdepannya UMKM. Sehingga memang dengan peran Bank Perekonomian Rakyat ini tentunya akan memberikan ya, dorongan dan motivasi yang besar ya. Khususnya untuk BPR Modern Express ini untuk terus berkembang ya. Dan jangan-jangan malah ngalahin bank umum nanti besarnya ini Pak. dengan visi yang tadi ditanamkan oleh PSP tadi gitu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya juga ingin mengupdate sedikit bahwa perkembangan perbankan di Provinsi Maluku ya, baik Bank Umum dan BPR ini sekarang asetnya untuk total aset Bank Umum kalau kita gabung dengan BPR ini sekarang sudah di angka 25,21 triliun ya, di posisi terakhir ya, April 2023 ya, dengan Bank Umum 22,83 triliun dan BPR 2,38 triliun. Tentunya kalau kita lihat bandingkan dengan tahun sebelumnya April 2022 ini mengalami pertumbuhan ya. Kalau di 2022 masih 24,9, ini sudah 25,21. Dan tentunya yang menggembirakan juga ini dana masyarakat ya, dana masyarakat yang dihimpun juga terus tumbuh ya. Sekarang di 15,4 triliun di April 2023. Kemudian juga kreditnya ada di 17,3 triliun. Nah, apa makna yang menarik dari angka-angka ini? Nah, ini juga saya pesan ke teman-teman perbankan yang hadir ya. Ini saya kalau udah rapat Dewan Komisioner, apalagi kalau Pak Doni atau Pak Suhasil dari Wamenku, ternyata kita itu, kredit kita itu, perbankan itu selalu lebih tinggi dibandingkan dana masyarakat DPK yang dihimpun. Nah, ini tantangan kita, dan ini alhamdulillah nih kalau di Maluku gapnya hanya 2 triliun, tapi kalau seperti di Sulawesi Selatan itu gapnya bisa di atas 20 triliun. Ya. Jadi masyarakat senang menerima kredit. Kemarin saya baru minggu lalu beberapa hari lalu di Gorontalo juga. Bahkan kalau di Gorontalo itu timpangnya luar biasa, Pak Sony dan Bapak Ibu yang saya hormati. Ya, 18 triliun kredit yang disalurkan, dana masyarakatnya baru 6 triliun, sepertiganya. Gitu ya. Dan ini menjadi tantangan juga memberikan edukasi, literasi tentunya bersama-sama OJK nanti Pak Roni agar
kita terus menggerakkan, memobilisasi dana masyarakat lewat perbankan ini agar ini bisa disalurkan kembali oleh perbankan untuk meningkatkan, menggerakkan ekonomi khususnya di Provinsi Maluku ini yang ujung-ujungnya nanti tentunya kalau ekonomi bergerak, pertumbuhan ekonomi bergerak dan akan juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, sebenarnya ini Pak Sony tadi ini cerminan ternyata di perbankan di Maluku juga Pak. Dari 17,3 triliun, ini pesan saya juga ingin saya sampaikan, ternyata 63,6%-nya ini masih kredit di sektor konsumsi. Nah, gitu ya. Yang 30,62%-nya di modal kerja dan 5,77%nya di investasi. Harusnya kita harapkan ini bisa dibalik komposisinya ya, karena kalau kredit konsumsi memang penting ya untuk menstimulan pergerakan pertumbuhan ekonomi di awal, tapi ini Pak Rawindra kalau kita bicara teori, mesinnya bisa panas ya. Kalau kita genjot terus ini mesin bisa panas, bahkan malah justru bukan malah mendorong inflasi gitu ya. Sehingga kita harapkan kredit-kredit modal kerja dan investasi didorong terus digerakkan ya, termasuk di BPR Modern Express ini, sehingga nanti komposisinya minimal berimbang atau mungkin lebih tinggi untuk yang sektor produksinya gitu ya. Nah ini berikutnya ini ada di LDR ya, ini pesan saya tadi saya mungkin sudah dapat ditangkap ya. LDR kita di 112,4% ya, bahkan kalau di Sulawesi Selatan itu 137, 100 sekian ya, bahkan di paling kemarin itu di Gorontalo. Jadi ini yang kemarin saya minta ke teman-teman perbankan di sana, coba dilihat apa betul gitu ya, karena kalau kemarin kami sempat wawancara langsung kemudian bersama dengan Ombudsman kemarin, setiap KUR ya kemarin karena temanya tentang KUR yang disalurkan kepada masyarakat dalam bisnisnya, apakah pertanian, perikanan dan sebagainya, itu menghasilkan omsetnya bahkan lebih tinggi dari kreditnya. Tapi kenapa uangnya tidak masuk lagi lewat perbankan? Nah ini yang tentunya menjadi PR kita bersama ya. Bapak Ibu yang saya hormati, terus ini yang menarik Pak Mul, mungkin ada tayangan terakhir ya yang Nah ini menarik Bapak Ibu, di tayangan ini saya ingin sampaikan, ini juga buat PR buat kita. Kalau kita lihat di struktur PDRB-nya Provinsi Maluku, ya tentunya ini kalau kami lihat sektor pertanian, kehutanan, perikanan ini masih mendominasi ya dengan kontribusi PDRB-nya di angka 24,24% gitu ya. Namun kalau yang di kanan, tabel kanan itu bagaimana kira-kira share perkreditannya, kredit perbankan yang disalurkan untuk sektor pertanian, kehutanan, perikanan ini masih 2,7% ya. Ya. Jadi masih terus kita dorong nih peran perbankan ya dari 2,7% kalau bisa Pak Teddy dan teman-teman, Pak Sony ya, perbankan di level 24,24% ya, sehingga masih perlu ya, literasi dan inklusi keuangan nanti Pak Rodi Nazra bersama perbankan ya untuk mendorong ini gitu ya. Kemudian juga beberapa sektor lain seperti itu yang saya lihat masih butuh dorongan yang kuat ya. Bagaimana peran dan kontribusi perbankan termasuk BPR Modern Express untuk perekonomian di Provinsi Maluku ini. Jadi beberapa hal tadi yang ingin saya sampaikan ya terkait ini. Jadi kami dari OJK, Bapak Ibu yang saya hormati, sudah memiliki beberapa, kalau BPR kan nanti Pak Teddy Alamsyah yang sudah paham ya. Mudah-mudahan ini menjadi respon, dan saya sangat setuju tadi kalau Pak Sony yang semua di bawah 6 miliar, 3 miliar belum memenuhi modal inti Bapak beli semua, nanti Bapak gabung. Nanti datanya kami suplai ke Bapak. Jadi pertama itu adalah permodalan yang belum memadai ya, khususnya BPR skala kecil ya. Jadi tadi kata Pak Sony ini jualan uang ya. Memutar engine pesawat dengan uang, memutar engine tapi uangnya sedikit Pak. Jadi gimana bisa diputar? Jadi skala ekonominya tidak masuk gitu ya. Sehingga
untuk membiayai IT aja sudah berat, apalagi membiayai SDM, tidak memberikan pelatihan diklat kepada SDM BPR juga berat. Gitu ya. Struktur dan adaptasi TI yang relatif terbatas karena tadi kepengnya sedikit Pak, kepengnya sedikit, nggak bisa beli IT produk yang memang bisa bersaing dan sebagainya gitu ya. Kualitas dan kuantitas SDM-nya juga ya, mau bayar gaji yang lebih tinggi agak berat, kemudian apalagi untuk memberikan pendidikan pelatihan ya. Penerapan tata kelola dan manajemen resiko yang juga tentunya ini berdampak tadi ya, dan variasi produk dan layanan juga yang terbatas ya, karena tadi TI-nya belum mendukung, core banking sistemnya belum mendukung, dan kontribusinya ujung-ujungnya kepada perekonomian wilayah masih rendah. Nah ini tentunya OJK dalam konteks ini berdasarkan permasalahan-permasalahan ini dan root cause-nya tadi, OJK sudah mengeluarkan roadmap pengembangan perbankan 2020-2025 yang juga secara detail kita tuangkan dalam roadmap pengembangan BPRS 2021-2025. Ada 4 pilar ya, mungkin bisa dilihat di tayangan itu. Pilar pertama, penguatan struktur dan keunggulan kompetitif. Nah ini sudah ada tahun-tahunnya Pak, dari 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. Sudah jelas fokusnya. Kemudian pilar yang kedua adalah akselerasi transformasi digital. Ini juga sudah ada Pak, langkah-langkah yang akan diambil, yang akan didorong, dan sudah ada tahun-tahun tahapan tahunnya. Kemudian juga yang pilar ketiga, penguatan peran BPR terhadap daerah atau wilayah. Ini juga kami sudah ada langkah-langkahnya, harus kami lakukan, kami dorong ya. Dan sudah ada tahapan-tahapannya. Kemudian pilar keempat adalah penguatan peraturan perizinan dan pengawasan. Nah ini juga sudah kami dorong ya, dan kami sudah susun langkah-langkahnya. Mudah-mudahan Pak Sony, mohon ini Pak ya nanti, dan tentunya mumpung ada Pak Teddy juga yang membernya ada 1554, tolong ini juga bantu Pak dikawal ya, agar blueprint yang sudah disusun oleh OJK ini bisa ditindaklanjuti, dan kita harapkan BPR ini benar-benar menjadi lembaga yang sangat berkontribusi ya untuk perekonomian di masyarakat dan perekonomian Indonesia. Jadi termasuk tadi saya sampaikan layanan-layanan BPR yang tadi ke IT, digital dan sebagainya gitu ya. Jadi Pak Sony, ini mumpung masih hangat kemarin kasus BSI, jadi saya ingatkan ini untuk teman-teman yang terkait dengan Direktur IT, TI ya, tolong ini ya, dan seluruh pegawai ternyata. Kami sudah beberapa kali mengeluarkan surat, menyampaikan surat, yang terakhir dengan case BSI kemarin kami juga menyampaikan surat ya, agar kita lebih berhati-hati lagi ya, untuk mengamankan IT, kehandalan IT yang kita pakai gitu ya. Jadi di Jawa Timur juga terjadi ya, jadi IT-nya dibajak. IT-nya dibajak suruh bayar uang. Jadi kalau nggak bayar uang sejumlah yang diminta sekian miliar, ini di lock ya, artinya tidak bisa bertransaksi. Nggak kebayang ya kalau kayak Modern Express ini misalnya 5-6 jam nggak bertransaksi seperti apalagi dulu bank-bank besar ya. Apalagi kemarin ini sampai berapa hari terjadi. Nah ini tolong menjadi perhatian kita semua, bahwa ternyata dengan layanan yang lebih canggih ya dengan IT, tapi juga exposure membuka resiko yang baru ya. Membuka resiko yang baru, dan ini tentunya perlu ya penanganan manajemen resiko IT yang sangat baik agar hal-hal ini tidak terjadi, khususnya di BPR Modern Express ya. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya OJK sangat mengharapkan ya agar BPR Modern Express dapat terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan dapat terus tumbuh serta dapat memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi dan mendorong peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di masing-masing wilayah kantor BPR Modern Express tadi. Kan ada 44 kantor cabang tadi, 20 kantor kas. Jadi tadi Pak Teddy udah bisik-bisik, kalau gini ngalahin bank umum nih ya, jangan-jangan BPD-nya juga kalah nih kantornya. Kantor cabangnya sudah banyak, kantor kases jaringan kantornya. Apalagi nanti ditambah lagi yang di Kalimantan dan sebagainya ya.
Selanjutnya saya mengucapkan sekali lagi ya selamat kepada para pemegang saham ya, Pak Sony ya tadi, dan kakak beradik tadi Pak Bob ya, dan pengurus ya, tidak saya sebutkan satu persatu, tadi sudah disebutkan Pak Sony ya, pejabat dan pegawai BPR Modern Express yang telah berhasil ya melaksanakan merger dan penggabungan ini, dan peristiwa yang bersejarah ini kita launching pada hari ini ya, ini peristiwa sejarah, dan mudah-mudahan nanti Pak Sony sibuk ini kayaknya, kemana-mana akan diundang Bapak. Kemarin di Semarang, nanti di tempat manapun Bapak siap-siap saja nanti ya, akan diundang untuk cerita success story ya. Untuk cerita success story bagaimana bisa melakukan merger BPR antar provinsi menjadi BPR ranking 2 nasional gitu ya. Ternyata ranking 2 nasionalnya ada di Ambon ya, luar biasa ya. Aplaus dulu ya. Aplaus dulu. Aplaus dulu nih buat Pak Sony. Tentunya tumbuh, sehat, mandiri ya, dengan pelayanan prima bagi masyarakat untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan berkontribusi maksimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena tadi diawali oleh pantun, mohon izin saya akhiri dengan pantun. Tolong cakepnya. Kota Ambon, pusat budaya. Alunan lagu mengalun merdu. BPR modern semakin berjaya, menjadi terdepan dan nomor 1. Walaupun sekarang nomor 2 kan, forward looking nih. Forward looking nanti nomor. Satu lagi yang terakhir, di kota Ambon banyak melati. Di Papua ada cendrawasih. Bapak Ibu yang kami hormati, cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya ucapkan sekali lagi selamat. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Terima kasih untuk sambutan yang luar biasa dari Kepala OJK Regional 6 Sulampua, Bapak Darwisman. Berikutnya Bapak Ibu, momentum berharga ini kita akan melihat tarian tradisional Provinsi Maluku, asalnya dari Kabupaten Maluku Tenggara. Nama tariannya ini luar biasa, Sosoi Kibas, menggambarkan tentang kemolekan, keanggunan, dan juga kelembutan seorang wanita yang memang harus benar-benar dijaga. Bapak Ibu hadirin, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk tarian tradisional Sosoi Kibas.
Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Tarian Sosoi Kibas atau Tari Kipaske dari Maluku Tenggara, Provinsi Maluku. Dan akhirnya kita tiba dalam momentum potong tumpeng yang sebagai tanda syukur kita atas pencapaian. Karena apapun yang dilakukan oleh manusia takkan pernah tercapai kalau tanpa seizin dari Yang Kuasa. Sebelumnya saya akan mengundang dengan hormat Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Maluku. Saya silakan. Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 6 Sulam Papua juga. Selamat pagi, bisa menjumpai juga di hadapan tumpeng kita. Berikutnya Bapak Sony Waplau, kami persilahkan. Dan juga Bapak Freddy Jo Wunas. Pemotongan tumpeng ini akan diawali dengan penyematan dilepaskannya ujung dari tumpeng sebagai tanda bahwa kejayaan manusia ini patut diapresiasi oleh semua orang yang benar-benar menjadi support system dari bagian yang mereka. Pimpinan BI, saya silakan. Ibu, silakan boleh bergabung. Baik sekali. Sebelum tumpeng ini akan dipotong oleh Pak Sony Waplau tentunya, izinkanlah Pak Sony bisa diangkat dulu pengamannya, silakan. Kalau di kue ulang tahun tiup lilinnya, di tumpeng itu pucuknya diangkat. Nah, sekarang Pak Sony bisa diambil pisaunya, Pak. Mari. Pemotongan tumpeng sebagai tanda bahwa kesuksesan manusia pasti tak pernah terpisahkan juga dari manusia-manusia lainnya. Dan oleh sebab itu biarlah puncak dari tumpeng ini akan menjadi tanda silaturahmi, tanda cinta dan kasih yang takkan pernah terputuskan antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Penyerahan pertama Bapak Sony Waplau akan menyerahkan kepada Kepala OJK Regional 6 Sulampua. Disilakan Pak Sony. Penyerahan langsung kepada Bapak Darwisman. Betul. Tumpengnya harus juga boleh difoto. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Kehidupan sejati adalah kehidupan yang berkolaborasi. Berikutnya Bapak Freddy Jo Wunas. Boleh dipotong tumpengnya. Dan Pak Freddy akan memberikan kepada Kepala OJK Provinsi Maluku, Bapak Roni Nazra, yang juga mengambil bagian dalam momentum penggabungan Bank BPR Modern Express dengan 9 BPR Modern Multi Arta Group. Luar biasa sekali. Saling melayanilah kita satu dengan yang lain. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu? Terima kasih. Ibu akan menyerahkan kepada Kepala BI. Selalu ada sinergitas, selalu ada kolaborasi, bahkan silaturahmi ini diharapkan terus berjalan seiring dengan perkembangan dari BPR ke depannya. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu? Ya, saya silakan Pak Roni untuk kembali duduk. Sementara yang lain, Bapak Ibu bisa naik ke atas panggung. Pak Sony, Pak Freddy, Kepala OJK Regional 6, Kepala OJK Provinsi Maluku. Saya silakan Pak.
Baik, kita akan ada dalam penyerahan souvenir dari Pak Sony Waplau selaku PSP dan Komisaris MMA menyerahkan kepada Kepala OJK Regional 6 Sulampua. Disilakan Pak Sony. Bapak Darwisman. Dari Pak Sony dulu kepada Bapak Darwisman. Senang sekali di pagi jelang siang ini bisa bersama-sama dengan kita di Kota Ambon dalam rangkaian seremonial merger atau penggabungan Bank BPR Modern Express. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu? Berikutnya selamat dan Pak Freddy Jounas, silakan. Selamat siang Pak Freddy. Akan menyerahkan kepada Kepala OJK Provinsi Maluku, Bapak Roni Nazra. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Berikutnya saya menjumpai Ibu Jenny Rustan selaku Komisaris Utama BPR Modern Express. Silakan Ibu. Yang akan menyerahkan kepada Ketua Perbarindo, Bapak Teddy Alamsyah. Saya silakan. Ini dia penyerahan dari Ibu Jenny Rustan kepada Ketua Perbarindo, Bapak Teddy Alamsyah. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Yes. Mohon tetap berada di panggung Bapak Ibu. Berikutnya boleh kayak untuk ada dalam penyerahan kepada pimpinan BI. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Inilah kebersamaan, kerjasama dari berbagai macam instansi untuk memajukan Bank BPR Modern Express dan juga 9 BPR Modern Multi Alta Group lainnya. Pengambilan gambar dan diharapkan lewat momentum ini kualitas pelayanan, bahkan juga mungkin hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat lebih lagi ditingkatkan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Sony Waplau tentunya. Terima kasih Bapak Ibu, saya persilakan mengacukan jempol dulu ke depan, semakin mantap, semakin oke lagi ke depannya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu untuk kebersamaan kita di pagi jelang siang ini. Luar biasa. Terima kasih. Berikutnya Bapak Ibu kita akan masuk dalam suasana yang lebih khusyuk dan hikmat, yaitu doa. Doa dibawakan secara Kristen dan Islam, masing-masing oleh Pendeta Dr. Andus Hetaria SE dan Ustadz Taufik Ismail Alma SH MH. Dengan hormat, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebagai orang yang beriman dan sebagai hamba Tuhan, kita percaya bahwa setiap pencapaian dalam kehidupan kita tentu ada campur tangan dari Tuhan. Maka itu dalam suasana yang berbahagia dan hikmat ini, mari kita renungkan perjalanan kehidupan kita ini, kita berdoa kepada Tuhan
Mudah-mudahan kesuksesan kita ini tidak hanya berlaku hari ini, tetapi berlaku sepanjang kehidupan kita. Izinkan kami, saya dan Bapak Pendeta membacakan doa pada hari ini, mohon kita menyesuaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u madidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad wa asbahna ala fitratil Islam. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami hadir di sini menghadiri seremonial merger Bank BPR Modern Express dan 9 BPR Modern Multi Arta Group dengan memohon ridho dan izin-Mu. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah strategi merger ini sebagai rangkaian ibadah, dan berilah rizki yang bermanfaat. Ya Allah, ya Rahman, jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang Engkau rahmati, dan perpisahan kami nanti adalah perpisahan yang Engkau berkahi. Tuntun kami agar mampu menghasilkan kerja dan kinerja yang progresif yang bermanfaat bagi pembangunan daerah Maluku dan negara Indonesia yang kami cintai. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan momen ini sebagai langkah maju yang akan memacu dan memicu percepatan pembangunan daerah yang kami cintai ini. Tanamkan ke dalam hati sanubari kami untuk tetap selalu mempertahankan rasa persatuan dan kesatuan dengan penuh rasa kebersamaan di antara kami. Ya Allah, berkahi pemimpin-pemimpin kami, ampuni dosa-dosa kami, sayangi kami, orang tua kami, seluruh manajemen perusahaan ini. Jadikan setiap langkah adalah langkah yang bermanfaat untuk orang banyak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, izinkan Beta membawakan doa secara Kristen Protestan untuk mensyukuri proses merger Bank Modern Express dengan 9 bank multi arta yang berlangsung di bulan April, dan kita syukuri seluruh perbuatan Tuhan yang besar di hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Allah Bapa pencipta langit dan bumi, Tuhan yang mengasihi kami dan memberi kami menikmati segala kebaikan-Mu dalam karya, pelayanan, dan tugas bersama kami sampai di hari ini. Dengan penuh sukacita kami menyambut seluruh berkat Tuhan yang memungkinkan kami berkarya dan melayani dalam tugas dan fungsi kami masing-masing. Dengan penyertaan-Mu kami ada di pusat layanan Bank Modern Express di Kota Ambon. Mendengar tutur cerita sejarah terbentuknya bank ini dari hamba-Mu Pak Soni Waplau yang dipakai Tuhan untuk menjadi alat untuk memberkati banyak orang dalam seluruh layanannya dan dalam hidupnya dan dalam karya pelayanannya. Di tempat ini kami bersyukur sebab peristiwa 35 tahun yang lalu Tuhan hadirkan menjadi Bank Modern Express yang mampu menggabungkan 9 bank yang lain menjadi bank-bank yang sementara berkarya dan melayani sebagai bank perekonomian rakyat di 15 provinsi yang ada di bagian timur Indonesia. Sebuah kenyataan dari kasih dan kebaikan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan bagi setiap orang yang bekerja dan berharap penuh hanya pada kasih dan pertolongan Tuhan. Untuk itu terimalah seluruh ungkapan syukur kami di siang hari ini, dan berdoa kiranya Tuhan memberkati seluruh pengembangan Bank Modern Express yang telah merger dengan 9
bank yang lain. Biarlah di tempat-tempat di mana Bank Modern Express ini ada, Tuhan memberkati seluruh layanannya, sehingga masyarakat dan nasabah dapat memperoleh layanan yang maksimal dari kehadiran Bank Modern Express ini. Kami berdoa dan menyerahkan seluruh keluarga besar Bank Modern Express, komisaris, Dewan Komisaris, Pak Sony dan semua Bapak Ibu yang lain, Dewan Direksi, Bapak Ibu yang dipercayakan Tuhan untuk memimpin bank ini, di semua wilayah, di 15 provinsi. Tuhan rahmati mereka dengan roh dan hikmat-Mu, kekuatan dan kesehatan, dalam suasana kekeluargaan, dalam semangat untuk berkarya dan melayani. Mereka dapat melakukan seluruh tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Kami juga berdoa bagi kami semua yang mengambil bahagian dalam sukacita dan kegembiraan, syukur di hari ini. Tuhan berkenan memberkati kami, supaya kehadiran kami memberi dukungan dalam langkah-langkah pengembangan Bank Modern Express ini ke depan. Terima kasih ya Tuhan untuk seluruh berkat, kasih dan pemeliharaan bagi kami. Kami tetap percaya dimanapun kami berada, Tuhan akan memakai kami sebagai alat untuk menghadirkan kebaikan bagi banyak orang. Kami mohon ampun atas segala salah dan dosa kami ya Tuhan. Ke dalam tangan pengasihan-Mu kami persembahkan pinta doa ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Allah Bapa di surga. Amin. Terima kasih kepada rohaniawan yang sudah boleh membawakan kita dalam doa dalam momentum berbahagia ini. Dan demikianlah Bapak Ibu, seluruh rangkaian acara seremonial merger PT BPR Modern Express di siang hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang berkenan hadir secara langsung maupun juga via Zoom daring. Bagi tamu undangan yang bergabung via daring, kami juga dapat menyaksikan hiburan yang sudah kami siapkan. Dan untuk yang akan melanjutkan dengan kegiatan berikutnya dan ingin live dari via Zoom juga kami persilahkan kepada Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang, Tabea. Kami silakan bagi Bapak Ibu tamu undangan untuk menikmati jamuan makan siang yang sudah kami siapkan. Pesoni Wablau, meja 1, 2, dan 3, kami silahkan. Kondisi perekonomian yang terus berkembang dan semakin kompetitif mendorong setiap korporasi untuk menciptakan layanan yang efektif dan bermanfaat bagi masyarakat. Salah satunya adalah sektor perbankan, di mana penyaluran kredit dan penyimpanan dana terus mengalami peningkatan yang signifikan dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Seiring dengan hal tersebut, Bank BPR Modern Express hadir untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan memberikan pelayanan yang prima, kami menyediakan keuangan untuk membantu masyarakat di daerah-daerah yang berpotensial di seluruh Indonesia. Sekarang udah jam 12 tepat waktu Ahmad dan kami mau berarti untuk sangat tepat dan bersilaturahmi bersama-sama dengan orang-orang di sekitar kita. Nanti ini mungkin juga perbankan luar biasa. Dan saya BPR Modern Express memberikan solusi keuangan dalam bentuk penghimpunan dana dan penyaluran kredit untuk menunjang perekonomian provinsi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Sementara bagi Bapak Ibu yang masih ingin ngobrol, masih ingin ngeteh, makan BPR buahnya, kami memiliki visi menjadi BPR yang bertumbuh, sehat, dan mandiri dengan pelayanan prima bagi masyarakat untuk menunjang pertumbuhan ekonomi di masing-masing provinsi. Pada tanggal 28 April 2023, Bank BPR Modern Express sehat-sehat bergabung dengan BPR Modern Multi Arta